Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Rahmawati dengan NIM E3212520181. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bank sentral. Yang pertama di sini ada pengertian bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral itu adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah seperti uang, dan bisa juga untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, terus mengatur sistem pembayaran, mengawasi perbankan, serta juga bisa bertindak sebagai leader of the last resort. Yang kedua itu ada Bank Sentral Indonesia atau bisa disebut dengan BI. Nah, Bank Indonesia itu adalah merupakan bank sentral yang bebas dari campur tangan pemerintah, seperti di Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 23 atau 1999. Baik, untuk selanjutnya di sini ada fungsi dan tugas dari Bank Indonesia. Yang pertama itu ada pelaksanaan kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Fungsinya itu adalah untuk sebagai menjaga kestabilan nilai rupiah, melakukan pengendalian moneter melalui instrumen seperti bisa juga suku bunga, operasi pasar yang terbuka, dan ada juga cadangan yang wajib. Nah, yang kedua itu ada pengaturan sistem pembayaran. Jadi sistemnya itu diatur untuk mengawasi atau untuk menyelenggara sistem pembayaran. Bisa juga untuk menetapkan penggunaan alat pembayaran, terus mengatur sistem clearing antar bank. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengawasan perbankan. Jadi fungsinya pengawasan ini adalah untuk mengawasi agar operasi yang terjadi di dalam bank itu sehat dan stabil. Selanjutnya ada tugas lain dari Bank Indonesia, yaitu yang pertama itu sebagai hubungan internasional. Jadi bank sentral ini dia kerjasama dengan negara lain dan berlembaga internasional, dapat menerima seperti pinjaman dari luar negeri untuk pemerintah, bisa juga untuk mewakili negara untuk lembaga internasional atau multilateral. Yang kedua ada akuntabilitas dan anggaran. Jadi untuk menyampaikan laporan itu kepada DPR setiap 3 bulan sekali untuk memberikan informasi kebijakan moneter secara terbuka tiap awal tahun. Next ada usaha-usaha Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama itu untuk memeriksa dan membayar rekening koran. Jadi usaha-usaha Bank Indonesia untuk bank sentral itu yang pertama adalah untuk memeriksa dan membayar rekening koran. Yang kedua ada untuk menjalankan pemindahan dana. Yang selanjutnya adalah untuk menerima tagihan surat berharga. Dan yang selanjutnya ada untuk memberikan bank garansi, membeli atau menjual wesel bank, surat utang negara, cek, dan surat berharga lainnya. Ada juga di sini redenominasi dan sharing atau quiz. Ada redenominasi itu adalah penyederhanaan uang pecahan untuk mengurangi digit 0 tanpa mengurangi nilainya. Jadi nolnya itu dikurangi tapi tidak mengurangi nilai dari uang tersebut. Yang selanjutnya itu ada Sanering itu adalah pemotongan nilai uang yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Di sini saya akan memberikan rangkuman mengenai materi uang dan bank. Nah, dalam kegiatan ekonomi, masyarakat sebelumnya itu menggunakan sistem barter atau tukar barang dengan barang. Namun sistem barter ini memiliki banyak kelemahan, seperti ada sulit untuk menemukan
orang yang sama-sama membutuhkan barang tersebut. Terus ada juga sulit untuk menemukan harga yang tepat karena beda barang kan bakal beda juga harganya, jadi mungkin untuk mencari kesamaan harga itu sulit. Yang selanjutnya ada terbatasnya pilihan pembeli, jadi mungkin masyarakat itu kurang puas karena terbataskan barangnya. Baru yang selanjutnya kesulitan untuk menyimpan kekayaan atau untuk melakukan pembayaran secara tertunda. Kelemahan-kelemahan ini yang membuat perdagangan tidak berkembang dan akhirnya mendorong masyarakat untuk menggunakan uang sebagai alat tukar. Jadi sistem barter ini sekarang mungkin masih ada yang memakai sistem barter, tapi cuma sedikit, karena sekarang itu untuk membeli suatu barang itu sekarang menggunakan uang untuk alat tukarnya. Uang sendiri didefinisikan sebagai benda yang disepakati masyarakat untuk digunakan sebagai alat tukar. Agar suatu benda bisa diterima sebagai uang, benda tersebut harus memenuhi beberapa syarat seperti nilai yang stabil, mudah dibawa, mudah disimpan, tahan lama, terus jumlahnya terbatas dan kualitasnya yang seragam. Sepanjang sejarah uang mengalami perkembangan dari barang kebutuhan seperti beras dan ternak menuju logam seperti emas dan perak. Contohnya itu kayak mungkin uang koin itu kan dulu terbuat dari logam seperti emas dan perak, hingga akhirnya diganti oleh uang kertas, uang giral yang dikeluarkan oleh bank. Uang memiliki 4 fungsi. Fungsi utama yaitu yang pertama itu sebagai alat tukar menukar, satuan nilai, terus ada alat pembayaran tertunda dan penyimpanan nilai. Dengan fungsi-fungsi ini, uang mampu memperlancar transaksi ekonomi, menilai barang dengan satuan harga, memungkinkan pembayaran cicilan, menyimpan kekayaan untuk masa depan. Selain uang, sistem keuangan modern juga didukung oleh beberapa lembaga keuangan seperti ada bank umum, ada bank tabungan, terus ada perusahaan peminjaman, ada perusahaan saham, dan ada juga perusahaan asuransi. Di antara lembaga-lembaga tersebut ada 2 yang memiliki peran penting atau peran paling besar dalam bank sentral, dan paling besar adalah bank sentral dan bank umum. Jadi dia sangat penting fungsinya. Selanjutnya di sini ada bank sentral, itu adalah lembaga yang bertugas untuk mengatur kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai mata uang, terus untuk mengawasi sektor perbankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara yang ada di Indonesia. Fungsi ini dijadikan oleh Bank Indonesia karena bank sentral juga menjadi bank pemerintah dan banyak bank umum serta wewenang untuk mencetak uang. Tapi berbeda dengan bank sentral, bank umum ini adalah bank yang beroperasi untuk mencari keuntungan. Jadi bank umum ini adalah bank yang beroperasi untuk mencari keuntungan. Bank umum juga menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, giro atau deposito untuk menyalurkan dana kembali dalam bentuk kredit, menyediakan layanan jasa keuangan seperti transfer dan pembayaran, serta mempermudah aktivitas transaksi internasional melalui penukaran valuta asing dan pengiriman uang antar negara. Bank umum juga menyediakan investasi seperti reksadana, ada emas atau saham. Bank umum juga mempunyai peran penting dalam perekonomian karena menjadi tempat untuk bertransaksi atau menyediakan likuiditas untuk mengalihkan dana dari pemilik modal kepada pihak yang
membutuhkan serta untuk menciptakan efisiensi dalam kegiatan keuangan. Proses penciptaan uang giral itu terjadi ketika bank menerima simpanan dari nasabah, menahan sebagai cadangan wajib, lalu meminjamkan sisanya. Misalnya, dengan banyaknya bank sehingga jumlah uang giral yang tercipta menjadi berlipat. Jadi kalau dia banyak, maka uang giral juga di situ dia akan berlipat. Misalnya, dengan cadangan wajib 20%, simpanan awal 100 juta dapat berkembang menjadi total 50 juta melalui proses peminjaman dan penyimpanan yang berulang. Namun, dalam kenyataan proses ini tidak sebesar teori karena mendapat faktor pembatas seperti kebocoran uang tunai. Masyarakat tidak menyimpan seluruh uang itu di bank. Terus ada bank menahan cadangan lebih besar dari yang diwajibkan atau kurangnya pinjaman yang layak. Ilmu ekonomi, masyarakat itu memegang uang karena 3 motif utama, yaitu transaksi, ada juga berjaga-jaga dan spekulasi. Jadi masyarakat memegang uang itu yang pertama itu untuk bertransaksi, untuk membeli keinginan barang yang diinginkan. Yang kedua itu berjaga-jaga, mewaspadai, dan yang ketiga itu ada spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi itu dipengaruhi oleh suku bunga karena masyarakat lebih memilih menyimpan uang itu dalam bentuk surat berharga jika bunganya tinggi. Dan terdapat pula beberapa teori nilai uang seperti teori barang, nilai uang karena bahan dasarnya, teori nominalisme, nilai uang karena kesepakatan dan peraturan, serta teori internal yang menjelaskan nilai uang berdasarkan jumlah yang beredar. Kecepatan peredaran uang dan pendapatan masyarakat. Di sini ada juga teori kuantitas yang menjelaskan bahwa jika jumlah uang yang beredar itu meningkat, maka barang akan cenderung naik. Teori transaksi masyarakat nilai dipengaruhi oleh jumlah uang dikalikan kecepatan peredarannya. Sedangkan teori persediaan kas itu menyatakan nilai uang itu dipengaruhi oleh uang yang disimpan masyarakat dari pendapatannya. Secara keseluruhan, materi ini tuh menjelaskan bahwa uang dan lembaga perbankan memiliki peran vital dan perekonomian yang modern. Tanpa uang, aktivitas ekonomi itu akan sangat terbatas, akan sangat sulit. Tanpa bank juga, sirkulasi uang tidak akan berjalan dengan lancar, dan pencipta uang baru tidak dapat terjadi. Nah, bank sentral dan bank umum ini bekerja sama untuk menjaga kestabilan ekonomi, memastikan kegiatan transaksi di dalam masyarakat itu berlangsung dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf Ibu atas keterbatasan pengetahuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.